digusur. Bisa cerita nggak ke pemirsa tuh? Biar teman-teman pemirsa tuh kuat gitu. Jadi dulu ceritanya tahun 2008 Pak Ustadz. Itu aku lulus SMA Pak Ustadz. Pemirsa Nikmat Sedekah, Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, setiap episode pasti suka ada cerita ya bagaimana bintang tamu kita tuh berkisah tentang pengalaman berbaginya. Banyak banget dari yang mulai awalnya menyisihkan penghasilan, kemudian dari gaji dan semacamnya. Nah ini unik banget, sedekah 33%. Iya. Kita bingung juga, maksudnya gimana nih 33%? Ini seumur hidup Papa ngajar tentang sedekah. Pemirsa ya, seumur hidup saya ngajar tentang sedekah. Ini angka ini baru saya ketemu nih, sedekah 33%. Iya. Kayak apa kita langsung sapa ya, Mas Edi dari Jakarta, pengusaha bakso. Wah, yang punya pengalaman mengharu biru. Wah, 6 kali digusur. Oh, serius itu Mas? Serius Pak Ustadz. 6 kali digusur? Betul Pak Ustadz. Jualan mulai dari emperan, wah top. Dan bapaknya juga seorang tukang bakso. Ya, dan bagaimana kemudian akhirnya sekarang beliau punya 4 cabang, bisa punya ruko sendiri. Udah pergi ke Tanah Suci? Belum Ustadz. Dikit lagi deh. Insya Allah. Amin. Udah udah punya ini, cuma pandemi aja kan. Iya, insya Allah. Tapi ke Tanah Abang udah dong. Sering Pak Ustadz. Jadi pemirsa kalau nggak bisa ke Tanah Suci, Tanah Abang aja dulu. Dan kayak apa ceritanya kok bisa menerapkan sedekah 33%? Unik kan? Oke, kita langsung gali informasinya dari beliau. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Cerita tentang Bapak dulu dong. Bapaknya Mas Edi. Bapak tuh dulu mulai usaha tuh dari tahun 84 Pak Ustadz. 84? Iya, usaha bakso tapi keliling Pak Ustadz pakai pikulan. Oh, yang pakai pikulan? Iya betul. Jadi pas aku lahir kecil pun Bapak udah mulai duluan. Udah mulai usaha bakso tapi keliling Pak Ustadz. Tapi emang bakso itu luar biasa ya. Episode yang paling kita seneng kalau lagi ngapain coba? Tukang bakso lagi ngapain episode yang kita senengin? Ting. Bukan. Oh apa? Itu oke. Ting. Apalagi? Nggak tahu. Apalagi? Pas buka tutupnya. Nah, pas buka tutupnya. Pas buka tutup. Wah. Wanginya Pak Ustadz. Wah, wanginya. Top itu. Jadi Bapak mikul. Iya Pak Ustadz. Wih, berjuang banget ya. Iya Pak Ustadz. Dari tahun 84 sampai tahun 90 akhirnya pakai gerobak tuh Pak Ustadz. Naik derajat. Iya, naik derajat. Terus sempat pakai motor juga waktu itu pakai motor. Tapi balik lagi ke gerobak lagi karena seringnya ketinggalan Pak Ustadz. Jadi kalau naik motor udah baru dipanggil orangnya bapaknya udah pergi duluan. Iya. Jadi balik lagi ke gerobak. Tapi Mas Edi ngelihat nggak Bapak dagang? Aku nemenin sempat Pak Ustadz. Nah ini. Jadi dari kecil tuh aku emang kalau Bapak pulang gitu Pak Ustadz atau Bapak berangkat tuh aku selalu kadang kan Bapak tuh dorong Pak Ustadz. Aku tuh naik di gendong sama dia di pikulan. Ini pemirsa. Ini yang akan menjadikan seorang anak itu bakal melebihi bapak ibunya kalau kemudian anak dilibatkan. Iya. Makanya papa tuh ya, kenapa gitu ya, saya ya, pemirsa ya kalau ceramah suka ngajak anak-anak gitu. Karena ya apa bedanya dengan ayahnya Mas Edi gitu kan, yang mengajak Mas Edi ikut melihat gitu. Dan di kemudian hari Mas Edi kan lebih dari bapak gitu kan, alhamdulillah. Ini bapak masih ada sekarang? Udah almarhum Pak Ustadz 6 bulan yang lalu. Ibu masih ada tapi? Alhamdulillah ikut Pak Ustadz. Ikut ibu? Masya Allah. Mas Edi, nggak ada orang yang sukses tuh langsung sukses. Betul Pak Ustadz. Perjalanan Mas Edi, saya rasa ini Indonesia banget. Ya, ditolak, direject kan gitu ya. Diusir, digusur. Bisa cerita nggak ke pemirsa tuh? Biar teman-teman pemirsa tuh kuat gitu loh. Jadi dulu ceritanya tahun 2008 Pak Ustadz. Itu aku lulus SMA Pak Ustadz. Lulus SMA, aku bilang sama Bapak, Pak aku mau bantuin dong Bapak biar kelilingnya nggak terlalu jauh gitu. Aku buka di pinggir jalan raya aja Pak, tapi kayak pecel lele gitu Pak Ustadz, pakai terpal gitu. Jadi
rumput-rumput yang dulu tuh kan masih jarang banget tuh ruko-ruko gitu jarang Pak Ustadz. Jadi rumput itu aku babatin, aku bangun sendiri cuma pakai tanah doang Pak Ustadz. Jadi pakai terpal gitu. Udah tuh aku jadi pulang sekolah, aku jualan sampai jam 10 malam. Luar biasa. Sampai aku kuliah, alhamdulillah sampai lulus kuliah kan. Masih di tempat yang sama Pak Ustadz. Masih tempat, jadi 4 tahun tuh masih berjuangnya masih di emperan gitu. Akhirnya ada yang pelebaran jalan, ada yang tanahnya nggak boleh dipakai, lahannya akhirnya dipagerseng. Iya, akhirnya ada yang sampai, saya bilang tadi sampai 6 kali aku pindah. Ada rasa ini nggak pedih, perih, sakit gitu? Pasti Pak Ustadz, tapi kan kita harus tekun Pak Ustadz. Kalau kita harus rajin, ya kita rajin, kita terus usaha, Allah yang maha baik pasti selalu ngasih jalan keluar Pak Ustadz. Ini pemirsa, ini sifat yang dimiliki seorang pekerja profesional yang kemudian dia naik karirnya. Kemudian sifat seorang pengusaha yang kemudian akhirnya jadi seorang pengusaha, bedanya di ketangguhan. Jadi Kak Kumi bedanya tuh tangguh gitu. Ya, kalau seseorang tuh tangguh, ulet, tekun gitu ya, giat, memang pasti beda. Ya, Mas Edi ya, tuh lihat cerita Mas Edi kan, tangguh gitu. Buka lagi, cari lagi tempat baru gitu. Betul Pak Ustadz. Jadi kebetulan di tempat terakhir itu udah nggak ada lagi yang bisa buat dibuka tuh lahannya Ustadz. Alhamdulillah. Daerah mana sih? Daerah Cinere Pak Ustadz. Cinere. Alhamdulillah ada ruko kosong tuh 1. Itu yang udah, kalau seandainya aku pindah jauh kan aku harus ngulang lagi Pak Ustadz. Iya. Dari awal lagi, sedangkan pelanggan kan udah lumayan banyak. Di sini ada yang kosong, di situ ada kosong. Akhirnya aku tanya tuh sama yang punya ruko, sewanya per tahun atau per bulan. Dia tanya akhirnya per tahun Pak Ustadz. Dan itu uangnya lumayan besar. Itu di atas puluhan juta Pak Ustadz ya, nominalnya ya. Jadi aku belum pernah tuh namanya ngeluarin duit segitu tuh gak kebayang bayarnya gimana tuh. Tapi udah satu-satunya jalan ya ruko itu gitu. Karena udah gak ada lahan lagi. Jadi alhamdulillahnya dengan ruko yang sebesar itu kapasitasnya juga banyak Pak Ustadz. Waktu itu sekitar 10 meja kali 4 orang tuh sekitar 40 orang. 40? Iya, muat 40 orang. Jadi udahlah gak usah bayangin nanti tahun depan gimana bayarnya gitu kan. Jalanin aja bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Akhirnya yang sebelumnya cuma punya 4 meja Pak Ustadz, muatnya 4 meja sekitar 16 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim di hari pertama, kedua, ketiga tuh yang masuk aja udah banyak Pak Ustadz. Jadi dengan kapasitas yang besar, alhamdulillah jualnya juga lumayan banyak Pak Ustadz. Gitu. Jadi apapun kalau kita yakin insya Allah pasti Allah ngasih jalan. Nah waktu pas nyewa duitnya dari mana? Udah punya tabungan Pak Ustadz. Ini juga nih hidup peri. Ya kan, peri dia nabung kemudian punya. Lah ruko yang dibeli itu? Kenapa Pak Ustadz? Ruko yang kemudian dibeli itu? Bukan Pak Ustadz, yang pertama. Itu yang kedua Pak Ustadz. Oh yang kedua? Ya. Nah mulai bisa beli tahun keberapa mulai dari dagang bakso? Tahun berapa ya Pak Ustadz ya? Kan 4 tahun tuh SMA sampai 3 kuliah. 3 tahun yang lalu kali Pak Ustadz, 2000. Berarti berapa tahun perjalanan tuh? Ya lumayan lama Pak Ustadz. Lumayan lama. Karena aku mulai dari Bapak kan dari tahun 84, sedangkan aku mulai terjun tuh di 2008. Jadi aku SMA, 2012 aku lulus, Bapak pengennya aku kerja gitu kan. Aku akhirnya nurutin lah tuh 3 tahun aku kerja dulu di salah satu perusahaan swasta kan. Tapi jadi apa itu? Niat aku tuh, kenapa Pak Ustadz? Jadi apa dulu? Jadi akunting Pak Ustadz. Nah, jadi kebetulan aku kan jurusan kuliahnya akunting. Tapi aku udah yakin dengan niat gitu. Jalan aku di sini gitu. Gitu. Jadi pas aku 2012 udah buka ruko yang kedua. Di tahun 2015-an itu aku resign, aku langsung dengan tabungan aku yang ada, aku buka yang ketiga Pak Ustadz. Jadi aku buka yang ketiga, alhamdulillah sekarang udah bisa buka lagi yang keempat. Nah, sampai kemudian ketemu angka 33% sedekah. Itu dari mana inspirasinya? Jadi gini Pak Ustadz, aku yakin kalau seandainya rezeki yang dititipin sama aku dari Allah, itu punya orang lain. Jadi ada haknya orang lain. Jadi aku pikir gimana caranya nih usaha tetap berkembang, berkahnya juga dapat gitu Pak Ustadz. Akhirnya aku bilang ke orang tua aku, Pak, Emak, Bu, aku pengen usaha ini seperti ini gitu. Aku bilang 33%-nya untuk mengembangkan usaha lagi, 33%-nya disimpan, yang sisanya disedekahin. Jadi sedekahnya tetap jalan, Bagi 3 ya. Bagi 3 ya. Kita akan menggali terus ya Kak Kumi ya. Iya.
Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Tetap Iya, pendidik buat 33%. sedekah. Nikmatnya sedekah. Insya Allah banyak barokah. berkah.